Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mariatul Laili Oktaviani, NIM 185201121 dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya dari kelas Lab Audit B akan menjelaskan mengenai modul 3, yaitu siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prosedur audit, yaitu nomor 1, salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan adalah dengan melakukan pengambilan persediaan atau inventory taking. Nah, untuk melakukan pengambilan persediaan ini, kita mengerjakannya menggunakan FF1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan yaitu pelajari instruksi penghitungan persediaan perusahaan dan nilai kelayakannya. Kedua, minta daftar posisi persediaan yang mencakup nama barang, lokasi, kuantitas, dan harga per tanggal pengambilan persediaan. Sebelum kegiatan perhitungan dilakukan, periksa ketelitian pelaksanaan prosedur pisah batas atau cut-off untuk penerimaan dan pengiriman barang dengan mencatat nomor terakhir dari laporan penerimaan barang, surat jalan, dan faktur penjualan. Apabila selama pengambilan persediaan aktivitas berlangsung terus, pisahkan persediaan yang mungkin akan dikirim hari itu. Pastikan bahwa tidak ada pengiriman dan penerimaan setelah tanggal pisah batas tersebut, sertakan dalam penghitungan persediaan perusahaan tersebut. Lakukan observasi atas kegiatan penghitungan di seluruh gudang. Penghitungan dapat dilakukan secara sampling, terutama untuk barang yang pokok atau material dan mahal. Waspada dengan penumpukan barang, kemungkinan adanya lubang dalam tumpukan, dan persediaan yang terlihat sudah rusak, tidak laku, atau kurang baik. Di samping itu, waspada juga terhadap barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori persediaan. Bandingkan barang-barang yang dihitung atau dilihat dengan saldo kartu gudang dan daftar persediaan menurut akuntansi. Pastikan bahwa semua instruksi dalam pengambilan persediaan telah dilaksanakan dengan baik. Nah, untuk poin pertama, dari mempelajari instruksi penghitungan persediaan hingga memastikan bahwa semua instruksi dalam pengambilan persediaan telah dilaksanakan dengan baik, akan kita centang karena kita melakukannya. Nah, untuk poin yang terakhir, yaitu apabila pengambilan persediaan dilakukan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, lakukan prosedur penarikan maju atau trace forward ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Sedangkan apabila pengambilan persediaan dilakukan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, maka lakukan prosedur penarikan mundur atau traceback ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan dan buat kertas kerjanya. Nah, untuk ini kita tidak melakukannya. Kemudian nomor 2, yaitu uji penilaian harga persediaan dengan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan. Untuk itu, pilih barang yang bernilai material dalam daftar persediaan. Untuk nomor 2, kita tidak melakukannya. Kemudian nomor 3, perhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metode tahun lalu. Untuk nomor 3 ini, kita juga tidak melakukannya. Kemudian yang nomor 4, periksa semua penjumlahan dan perkalian dari daftar persediaan. Nah, kita akan melakukannya menggunakan kertas kerja F. Kemudian nomor 5, yaitu siapkan schedule utama. Untuk nomor 5, kita akan melakukannya, maka kita beri centang. Selanjutnya nomor 6, yaitu minta daftar persediaan yang mencakup nama barang, kuantitas, dan harga per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, serta cocokkan dengan buku besar. Kita akan melakukannya. Nomor 7, yaitu lakukan penelaahan analitis untuk melihat kewajaran dari nilai persediaan. Misalnya dengan adanya kelebihan persediaan yang disebabkan pembelian yang berlebihan, barang yang penjualannya lambat, atau obsolete. Hal ini kita akan melakukannya menggunakan kertas kerja ARP 1.1. Nah, nomor 8, pastikan bahwa barang dalam perjalanan telah dibukukan sesuai dengan statusnya, yaitu syarat pembelian seperti pembelian franko gudang si penjual atau FOB shipping point, atau pembelian franko gudang si pembeli atau FOB destination point. Hal ini kita akan memastikannya. Kemudian nomor 9, yaitu dapatkan konfirmasi untuk persediaan di luar kompleks perusahaan. Pastikan juga apakah ada bagian dari persediaan yang dijaminkan. Hal ini kita tidak melakukannya. Kemudian nomor 10, pelajari kecukupan pertanggungan asuransi. Hal ini kita juga tidak melakukannya. Kemudian nomor 11 dan nomor 12,
yaitu kita juga tidak melakukannya. Mengenai yakinkan bahwa perusahaan telah mengadakan penyisian yang cukup untuk barang-barang yang penjualannya lambat, usang atau sisa. Pelajari semua perjanjian pinjaman dengan kreditur. Perhatikan apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan dalam rangka mendapatkan pinjaman dari kreditur. Kemudian mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN masukan. Yaitu nomor 1, minta daftar pajak pertambahan nilai masukan yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, nomor pokok wajib pajak NPWP, nomor pengusaha kena pajak PKP, dasar pengenaan pajak atau DPP, dan besarnya PPN yang dipungut. Kemudian yakinkan bahwa semua pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak, yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Untuk poin nomor 1, kita akan melakukan meminta dokumen mengenai daftar pajak pertambahan nilai masukan. Untuk nomor 2, kita juga melakukannya menggunakan kertas kerja G. Kemudian, nomor 3, pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT massa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Hal ini kita juga akan melakukannya dengan kertas kerja G dan M2. Kemudian, apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai batas waktunya. Hal ini kita juga akan melakukannya. Selanjutnya, apabila ada perbedaan saldo bersih atau pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara, kita juga akan melakukannya. Nomor 5 yaitu mengenai pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui, dan bila ada faktur pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya. Hal ini kita tidak melakukannya. Kemudian, prosedur audit mengenai beban pokok penjualan, yaitu lakukan perbandingan setiap jenis dan struktur beban yang termasuk harga pokok penjualan dalam tahun yang diperiksa dengan tahun lalu. Analisis sebab naik atau turun yang mencolok. Perhatikan klasifikasi beban yang dilakukan oleh perusahaan dan minta penjelasan bila terdapat perubahan yang material. Hal ini kita juga akan melakukannya menggunakan ARP 1.3. Kemudian nomor 2, hitung rasio dari cost of goods sold dan bandingkan dengan tahun lalu serta tulis kesimpulannya. Hal ini kita juga akan melakukannya menggunakan kertas kerja ARP 1.3. Kemudian untuk nomor 3, yaitu yakinkan bahwa harga pokok produksi atau cost of goods manufaktur dicatat berdasarkan perhitungan yang didukung bukti-bukti. Hal ini kita tidak melakukannya. Kemudian untuk pemeriksaan pembelian, nomor 4, yaitu bandingkan pembelian tahun berjalan dengan tahun lalu serta dapatkan penjelasan bila terdapat perbedaan yang material. Hal ini juga kita akan melakukannya menggunakan kertas kerja ARP 1.3. Kemudian nomor 5, lakukan pemeriksaan kebijakan dan prosedur pembelian dan retur pembelian apakah ada penyimpangan atau compliance test. Hal ini juga kita melakukannya pada kertas kerja TOC3. Kemudian nomor 6, lakukan pemeriksaan terhadap pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau afiliasi, terutama untuk penetapan harga beli dan jumlah transaksi selama tahun berjalan. Hal ini kita juga melakukannya. Untuk nomor 7, lakukan pemeriksaan atas pembelian secara acak atau random pada tahun berjalan dengan memperhatikan faktur pembelian baik jumlah, harga, syarat pembelian dengan mencocokkan pada pesanan pembelian dan laporan penerimaan barang. Hal ini juga kita melakukannya pada TOC3. Nah, sedangkan untuk retur pembelian, perhatikan memo debit baik jumlah maupun harga dengan mencocokkan pada pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur pembelian. Hal ini kita juga melakukannya. Untuk nomor 8, periksa kebenaran perhitungan matematis pada faktur pembelian dan memo debit. Hal ini kita juga melakukannya. Kemudian, untuk nomor 9, periksa kebenaran PPN masukan atas pembelian barang atau jasa kena pajak. Hal ini kita tidak melakukannya. Untuk nomor 10, lakukan pisah batas atas pembelian dan retur pembelian selama 7 hari sebelum dan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan.
dan yakinkan bahwa transaksi telah dicatat pada periode yang tepat. Untuk ini kita akan melakukannya pada kertas kerja PL 2.1. Nah, untuk poin pertama, catat nomor dan tanggal dari laporan penerimaan barang dan bandingkan dengan yang tercatat pada buku pembelian. Hal ini kita juga akan melakukannya. Untuk poin nomor 2, catat nomor dan tanggal dari laporan pengiriman barang retur dan bandingkan dengan yang tercantum pada buku retur pembelian. Hal ini kita tidak melakukannya. Kemudian nomor 11 yaitu apabila pembelian telah dicatat untuk barang yang masih berada pada gudang penjual, maka periksa kontrak pembeliannya. Hal ini kita tidak melakukannya. Untuk nomor 12 yaitu buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Hal ini akan kita lakukan pada kertas kerja F. Kemudian untuk prosedur audit utang usaha, yaitu yang pertama, minta daftar utang usaha, periksa saldo masing-masing kreditur ke buku utang. Lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku besar. Hal ini akan kita lakukan. Kemudian nomor 2, yaitu tentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan kirimkan surat konfirmasi kepada kreditur. Hal ini kita akan lakukan dengan menggunakan MM1.1. Kemudian catat utang bersaldo debit, periksa penyebabnya dan teliti sejak kapan terjadinya, serta lakukan konfirmasi atas saldo tersebut. Hal ini kita tidak melakukannya. Untuk nomor 4, yaitu pisahkan antara utang pada perusahaan afiliasi, utang kepada direksi atau pemegang saham, utang untuk pembayaran pembelian aset tetap, dan lain-lain. Hal ini kita tidak melakukannya. Nomor 5, yaitu minta daftar mutasi penjual sebagai pelengkap atau pengganti surat konfirmasi saldo akhir dalam keadaan sebagai berikut. Terdapat pemasok penting yang saldonya tidak diketahui pertanggal neraca konfirmasi. Kemudian bila saldo akhir akun utang diragukan. Bila pengendalian internal atau intern control atas pembelian dianggap terlalu lemah. Hal ini pada nomor 5 kita tidak melakukannya. Kemudian untuk nomor 6 yaitu teliti setiap selisih yang ada antara balasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku utang. Hal ini akan kita lakukan dengan menggunakan kertas kerja MM1.1. Kemudian nomor 7, bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur dengan memeriksa faktur atau daftar mutasi dari pemasok serta melakukan uji terhadap pembayaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Hal ini akan kita lakukan dengan menggunakan MM1.1. Kemudian nomor 8, bila konfirmasi dilakukan atas saldo sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, agar mendapat keyakinan tentang kebenaran saldo utang usaha, ada neraca atau laporan posisi keuangan. Maka perlu dilakukan prosedur tambahan seperti minta daftar utang per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, periksa penjumlahan dan cocokkan jumlahnya dengan saldo menurut akun kontrol buku besar. Kemudian, periksa terhadap saldo yang besar dan tidak lazim atau yang bersaldo debit. Kemudian, periksa akun kontrol pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca atau laporan posisi keuangan dan periksa transaksi yang tidak lazim. Untuk ini kita tidak melakukannya. Nomor 9 yaitu periksa persoalan lama yang belum terselesaikan dan diselidiki. Mengapa sampai terjadi persoalan tersebut? Hal ini kita tidak melakukannya. Untuk nomor 10, lakukan tes subsequent payment dan uji pisah batas atau tes cut-off untuk pisah batas tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Hal ini kita akan melakukan menggunakan kertas kerja M1.1. Kemudian buat kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan. Hal ini akan kita lakukan dengan menggunakan kertas kerja M1. Selanjutnya yaitu mengenai kertas kerja F. Nah, pada kertas kerja F ini mencakup semua persediaan baik dari bahan baku, bahan penolong, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, sebelum kita melakukan audit, kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Setelah melakukan perhitungan fisik persediaan, nah pada halaman 91 pada buku 1, ini terdapat 6 penjelasan mengenai selisih dalam perhitungan fisik persediaan yang dicari penyebabnya oleh saya bersama dengan saudari Olivia dan Bapak Utomo bagian gudang. Untuk penjelasan selisihnya yaitu yang pertama,
Bahan baku polivinil selisih banyak 90 kg, disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai dengan akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Nah, untuk itu, pada bahan baku polivinil ini, harga satuannya kita bisa lihat pada halaman 89, yaitu seharga 15.000 per satuan. Maka selisih sebanyak 90 kg ini yang dicuri yaitu sebanyak 90 kg kali 15.000 sebanyak 1.350.000. Kemudian untuk jurnalnya yaitu beban produksi pada persediaan bahan baku polivinil. Kemudian untuk nomor 2, bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg. Disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000 termasuk PPN. Nah, untuk bahan baku PS sendiri sebanyak 500 kg dikali dengan harga satuan 16.000 sama dengan 8 juta. Kemudian untuk PPN masukannya 10%, jadi dari pembelian dikali 10% yaitu 800.000. Nah, jadi untuk utang usahanya sebesar 8 juta tambah 800.000 sama dengan 8.800.000. Nah, untuk jurnalnya yaitu pembelian bahan baku PS di debit, PPN masukan 10% di debit, pada utang usaha di kredit. Untuk nomor 3 yaitu bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 paks. Disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Nah, untuk karton box sendiri untuk harga satuannya sebesar 1.100. Maka 1.100 dikali 10.000 paks sama dengan 11 juta. Untuk jurnal koreksinya yaitu beban produksi pada persediaan bahan penolong sebesar 11 juta. Kemudian untuk nomor 4 yaitu barang jadi Rukofin SP500 selisih sebanyak 2.000 kg disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Nah, untuk Rukofin SP500 ini bisa kita lihat pada halaman 90 dengan harga satuan 15.910. Nah, 15.910 rupiah ini dikali dengan 2.000 kg menjadi sama dengan 31.820.000. Nah, untuk PPN keluarannya yaitu sebesar 10%, jadi 3.182.000. Maka untuk piutang dagangnya sebesar 31.820.000 ditambah 3.182.000 sebanyak 35.002.000. Maka untuk jurnal koreksinya yaitu piutang dagang pada debit sebesar 35.002.000, pada persediaan barang jadi di kredit 31.820.000 dan PPN keluaran 10% di kredit sebesar 3.182.000. Kemudian nomor 5 yaitu pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1.000 kg Rukofin SP1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan dan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Nah, untuk SP1000 ini harga satuannya sebesar 15.910 sama dengan harga Rukofin SP500. Nah, maka 1.000 kg dikali 15.910 sama dengan 15.910.000. Maka untuk jurnal koreksinya yaitu beban promosi sebesar 17.500.000. Beban promosi ini diperoleh dari adanya persediaan barang tersebut ditambah dengan PPN keluarannya. Nah, kemudian beban promosi di debit 17.500.000 pada persediaan barang jadi di kredit 15.910.000 dan PPN keluaran di kredit sebesar 1.591.000. Kemudian nomor 6 yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan laporan
batch produksi 377 ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai 29 Desember 2018 selama 4 hari yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Nah, untuk jurnal koreksinya, yaitu upah langsung pada utang yang masih harus dibayar, sebesar 15 juta. Kemudian setelah melakukan adjustment, kita masukkan pada kertas kerja F. Yaitu yang pertama, persediaan barang jadi sebesar 47.730.000 di sisi kredit, yaitu diperoleh dari jurnal 4 dan jurnal 5. Bisa kita lihat, dan hal ini diperoleh dari barang jadi Rukofin SP500 dan barang jadi Rukofin SP1000. Kita jumlahkan sebesar 40.730.000. Kemudian untuk persediaan barang dalam proses, yaitu bisa kita lihat pada jurnal ke-6 mengenai laporan batch produksi 377. Nah, untuk persediaan bahan baku bisa kita lihat pada jurnal 1 dan 2 mengenai persediaan bahan baku polivinil dan bahan baku PS. Nah, untuk bahan baku polivinil kita letakkan pada sisi kredit 1.350.000 dan untuk bahan baku PS kita letakkan pada sisi debit sebesar 8 juta. Kemudian untuk bahan penolong yaitu terletak pada jurnal ketiga, yaitu bahan pembantu carton box sebesar 11 juta. Kemudian setelah itu kita lakukan penjumlahan dari persediaan barang jadi, kita kurangi, yaitu yang pertama 1.778.081.000 kita kurangi dengan 47.730.000, hasilnya 1.730.351.000. Kemudian persediaan barang dalam proses sebesar 290.107.800 kita tambah dengan 15 juta sebesar 305.107.800. Kemudian untuk persediaan bahan baku yaitu 520.000, 506.300 kita tambah dengan 8 juta dan kita kurangi dengan 1.350.000 sebesar 527.156.300. Kemudian untuk persediaan bahan penolong yaitu sebesar 137.843.600 kita kurangi dengan 11 juta sebesar 126.843.600. Kemudian kita jumlahkan ke bawah, hasilnya maka bisa kita lihat seperti di layar, yaitu untuk perkelahian 2.726.538.700. Untuk hasil auditnya yaitu sebesar 2.689.458.700. Kemudian kertas kerja F1 yaitu mengenai kertas kerja yang mencakup persediaan barang jadi. Nah, setelah kita lakukan journal adjustment, maka kita adjustment pada seluruh persediaan, maka kita pisah-pisahkan berdasarkan kategorinya. Nah, untuk persediaan barang jadi, ini bisa kita lihat dari jurnal sebelumnya, yaitu ada piutang dagang pada persediaan barang jadi dan PP keluaran 10%, yaitu sebesar 35.002.000 pada 31.820.000 dan 3.182.000. Ini berdasarkan koreksi barang konsinyasi. Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu mengenai beban promosi, yaitu beban promosi pada persediaan barang jadi dan PPN keluaran. Hal ini merupakan koreksi untuk sampel promosi. Nah, untuk beban promosinya sebesar 17.501.000. Untuk persediaan barang jadinya sebesar 15.910.000 dan PPN keluarannya sebesar 10% dari persediaan barang jadi sebesar 1.591.000. Nah, kemudian kita masukkan untuk
Rukofin SP500 sebesar 31.820.000. Maka kita bisa letakkan pada sisi kredit. Kemudian untuk SP1000 bisa kita lihat pada jurnal berikut, yaitu sebesar 15.910.000. Bisa kita letakkan pada sisi kredit juga. Nah, kemudian kita lakukan penjumlahan dari jurnal adjustment tersebut. Nah, untuk per klien sebesar untuk Rukofin SP500 sebesar 628.445.000. Kita kurangi yaitu 31.820.000. Maka totalnya menjadi 596.625.000. Kemudian untuk Rukofin SP800 ini tidak memiliki adjustment, maka hasilnya tetap yaitu sebesar 580.715.000. Untuk Rukofin SP1000 karena ada adjustment maka ada pengurangan di sini. Yang awalnya dari 459.067.140 menjadi 443.157.140. Kemudian untuk Rukofin SP1500 yaitu tidak ada jurnal adjustment, maka untuk Rukofin SP1500 ini sama halnya dengan dari data klien per klien, yaitu 190.853.860. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai kertas kerja F2, yaitu mencakup dari persediaan barang dalam proses. Untuk jurnal adjustment-nya yaitu merupakan jurnal nomor 6, yaitu merupakan laporan batch produksi 377, yaitu upah langsung pada hutang yang masih harus dibayar sebesar 15 juta. Kemudian kita masukkan pada kertas kerja F2 pada nomor 377 di sisi debit. Maka hasilnya menjadi 142.791.900. Kemudian untuk nomor 378 tidak adanya jurnal adjustment, maka hasilnya sama yaitu sebesar 162.315.900. Nah, untuk berikut ini merupakan kertas kerja F3 yang mencakup dari persediaan bahan baku. Nah, bisa kita lihat pada jurnal adjustment-nya, yaitu pada jurnal nomor 1 dan jurnal nomor 2, yang terdiri dari bahan baku polivinil dan bahan baku PS. Pada jurnalnya yaitu beban produksi pada persediaan bahan baku polivinil sebesar 1.350.000. Untuk jurnal nomor 2 yaitu pembelian bahan baku PS sebesar 8 juta dan PPN masukan 10%, di debit sebesar 800.000. Pada utang usaha di sisi kredit sebesar 8.800.000. Kemudian kita masukkan pada kertas kerja F3. Untuk persediaan bahan baku polivinil terletak pada sisi kredit sebesar 1.350.000. Untuk bahan baku PS sebesar 8 juta di sisi debit. Maka untuk hasil selain polivinil dan PS hasilnya tetap. Nah, untuk polivinil awalnya sebesar 24.750.000 dikurangi dengan 1.350.000, maka totalnya sebesar 23.400.000. Untuk bahan baku PS yaitu pada awalnya 37.600.000 ditambah dengan 8 juta, maka totalnya sebesar 45.600.000. Selanjutnya yaitu mengenai kertas kerja F4 yang terdiri dari persediaan bahan penolong. Nah, untuk jurnal adjustment-nya terdapat pada jurnal nomor 3, yaitu bahan pembantu carton box sebesar 10.000 paks yang dikali dengan 1.100.000
maka totalnya sebesar 11 juta. Bisa kita lihat dari jurnal sebelumnya, yaitu beban produksi tak langsung lain-lain pada persediaan beban produksi pada persediaan bahan penolong sebesar 11 juta. Kita letakkan pada sisi kredit. Nah, untuk bahan penolong carton box, yaitu untuk per kliennya 68.838.000, kita kurangi dengan 11 juta, maka hasilnya 57.838.000. Untuk drum warna, drum polos, dan lem, hasilnya sama seperti hasil dari data per klien. Selanjutnya, yaitu kertas kerja FF1 mengenai perhitungan fisik persediaan. Bisa kita lihat pada halaman 91, yaitu pada polivinil selisih sebanyak 90 kg, maka kita letakkan pada kolom persediaan sebanyak 90 kg dengan keterangan barang dicuri. Kemudian pada karton box, yaitu selisih sebanyak 10.000 paks. Maka pada kolom persediaan kita tulis sebesar 10.000 paks dengan keterangan barang terendam banjir. Kemudian untuk SP500 selisih sebanyak 2.000 kg disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Maka untuk pada kolom persediaan kita tulis sebesar 2.000 kg dengan keterangan barang konsinyasi. Untuk Rukofin SP1000 kita lihat pada keterangan nomor 5 pada halaman 91 ini, yaitu pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1.000 kg Rukofin SP1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan dan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Maka untuk pada kolom persediaannya ditulis sebesar 1.000 kg dengan keterangan sampel promosi. Selanjutnya yaitu mengenai TOC3, uji transaksi pembelian. Bisa kita lihat untuk tanggal, nomor, nama pelanggan, dan jumlah bisa kita lihat pada buku 1 halaman 94 dari PT Delta hingga PT Indah. Itu pada tanggal 29 Desember 2018. Untuk PT Delta sebesar 20 juta, PT Elang 30 juta, PT Fitra 40 juta, PT Gaya 50 juta, dan PT Indah 60 juta. Untuk bukti pendukung kita centang atau kita cek, karena pada bukti pendukung ini bisa kita lihat pada buku 1 halaman 98 hingga 114. Untuk otorisasi, karena kita mendapat kewenangan untuk mendapat dokumen, maka kita cek atau kita centang. Kemudian footing, karena auditor telah menguji kebenaran, maka footing bisa kita cek atau kita centang. Untuk buku pembelian bisa kita lihat pada halaman 99 hingga 101. Maka kita cek atau kita centang. Untuk kartu persediaan bisa kita lihat pada halaman 89 hingga 90 dan halaman 98 hingga 114. Untuk buku besar tidak ada, maka kita silang. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kertas kerja M1. Untuk mengisi kertas kerja M1, yaitu schedule dari utang usaha, bisa kita lihat pada buku 1 halaman 94. Nah, pada halaman 94 ini terdapat beberapa keterangan dari beberapa perusahaan. Nah, untuk mengisi dari kertas kerja M1 ini, kita harus melihat dari hasil dari konfirmasi perusahaan. Nah, yang pertama yaitu PT Berkat yang menjawab tidak setuju karena kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan piutang sebesar 990.000. Maka untuk adjustment-nya di sisi debit sebesar 990.000 dan hasil dari perauditnya menjadi 501.567.000. Kemudian untuk PT Delta yaitu tanggal terima konfirmasi 15 Februari 2019 menjawab tidak setuju karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat sebesar 8.800.000 pada tanggal 31 Desember 2018. Nah, maka dari itu untuk
ini adjustment-nya kita letakkan di sisi kiri sebesar 8.800.000, maka hasil auditnya sebesar Rp30.800.000. Kemudian untuk PT Elang, yaitu tanggal terima konfirmasi 18 Januari 2019, menjawab tidak setuju karena adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elang sebesar 2 juta jatuh tempo 27 Desember 2018 belum dikeliringkan oleh PT Elang pada akhir tahun 2018. Oleh karena itu, kita letakkan pada sisi kredit sebesar 2 juta, maka hasil dari perauditnya sebesar 35 juta. Untuk catatan pemeriksaan, bisa kita lihat dari halaman 94 dari keterangan-keterangan yang tertulis dari nama-nama perusahaan atau pemasok. Kemudian selanjutnya yaitu MM1.1 mengenai daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca. Untuk MM1.1 ini bisa kita lihat pada halaman yang sama, yaitu pada halaman 94 pada buku 1. Untuk PT Andalas menjawab keterangan setuju. Untuk itu kita pada kolom hasil konfirmasi kita tulis CB atau confirmed balance. Untuk yang kedua yaitu PT Berkat menjawab tidak setuju. Untuk hasil konfirmasinya kita beri keterangan RD atau reporting difference. Jawaban tidak setuju ini karena kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan piutang sebesar 990.000. Nah, kita letakkan untuk perbedaan ini sebesar 990.000. Kemudian untuk pengeluaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan sebesar 501.567.000. Kemudian untuk PT Caraka menjawab setuju pada tanggal 23 Januari 2019. Kemudian untuk PT Delta, tanggal terima konfirmasi 15 Februari 2019 menjawab tidak setuju, sehingga untuk hasil konfirmasinya kita beri keterangan RD atau reporting difference. Tidak setuju karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat 8.800.000. Sehingga untuk pengeluaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan sebesar 30.800.000. Kemudian untuk PT Elang juga menjawab tidak setuju karena adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elang sebesar 2 juta jatuh tempo 27 Desember 2018 belum dikeliringkan oleh PT Elang pada akhir tahun 2018. Sehingga untuk PT Elang ini, untuk kolom hasil konfirmasinya kita beri keterangan RD atau reporting difference, perbedaannya sebesar 2 juta. Sehingga untuk pengeluaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan sebesar 35 juta. Untuk PT Fitria, PT Gaya, PT Hero, dan PT Indah menjawab tanggal terima konfirmasi 18 Januari 2019 menjawab setuju dengan jumlah per klien, yaitu untuk PT Fitria menjawab konfirmasi 44 juta, untuk PT Gaya 66 juta, untuk PT Hero 55 juta, untuk PT Indah 77 juta menjawab dengan keterangan jawaban setuju. Sehingga untuk 4 perusahaan ini diberi keterangan untuk hasil konfirmasinya CB atau confirmed balance. Sehingga tidak ada perubahan dari pengeluaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Kemudian untuk kertas kerja MM1.2 yang mengenai ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha. Untuk saldo menurut konfirmasi, jumlah konfirmasi untuk jawaban setuju sebesar 6 perusahaan atau 6 pemasok. Jumlah dari jawaban setuju tersebut sebesar Rp711.559.100. Sehingga untuk persentase tahun berjalan yaitu bisa kita hitung dari 711.559.100 dibagi dengan hasil pengeluaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, yaitu 1.278.926.100. Kemudian hasilnya 55,64%. Untuk selisih yang dilaporkan, hasil konfirmasinya sebesar 3 dengan jawaban tidak setuju. Untuk jumlahnya dari 3 perusahaan tersebut yaitu
PT Berkat, PT Delta, dan PT Elang sebesar 567.367.000. Kemudian untuk persentase tahun berjalannya bisa kita hitung dari jumlah ini, 567.367.000 dibagi dengan pengeluaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Sehingga kita temukan hasil sebesar 44,36%. Kemudian untuk selisih dengan pembukuan klien, yaitu bisa kita lihat dari perbedaan ini, yaitu sebesar 9.810.000. Kemudian 9.810.000 ini kita bagi dengan pengeluaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, yaitu 1.278.926.100, sehingga ditemukan persentase tahun berjalan sebesar 0,77%. Kemudian untuk total yang dikirim sebesar sejumlah 9 perusahaan dengan semua jawaban, baik dari jawaban setuju dan tidak setuju, yaitu sebesar dari jumlah per klien 1.269.116.100. Untuk persentasenya kita bagi dengan dari pengeluaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, sehingga dihasilkan sebesar 99,23%. Untuk total piutang usaha dengan jumlah konfirmasi 9. Untuk jumlah dari total piutang usaha ini bisa kita lihat dari pengeluaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, untuk itu, untuk persentase tahun berjalannya sebesar 100%. Untuk persentase konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usaha sebesar 100%. Untuk persentase tahun lalu tidak diisi karena tidak ada informasi mengenai konfirmasi tahun lalu. Untuk selanjutnya yaitu mengenai indeks PL2, yaitu schedule beban pokok penjualan. Nah, untuk mengisi ini kita harus melihat dari journal adjustment sebelumnya. Dan akan kita catat pada catatan pemeriksaan PL2. Nah, pada catatan pemeriksaan PL2 ini bisa kita lihat ada 5 jurnal, yaitu yang pertama beban produksi pada persediaan bahan baku polivinil sebesar 1.350.000, pembelian bahan baku PS dan PPN masukan 10% pada utang usaha, pembelian bahan baku PS pada debit 8 juta, PPN masukan 10% 800.000, kemudian untuk utang usahanya sebesar 8.800.000. Kemudian untuk beban produksi nomor 3, jurnal nomor 3, yaitu beban produksi pada persediaan bahan penolong sebesar 11 juta. Kemudian untuk jurnal keempat yaitu beban promosi pada persediaan barang jadi dan PPN keluaran. Untuk beban promosi sebesar 17.501.000. Kemudian untuk persediaan barang jadi sebesar 15.910.000 dan PPN keluaran sebesar 1.591.000. Untuk jurnal yang terakhir yaitu mengenai upah langsung pada utang yang masih harus dibayar sebesar 15 juta. Kemudian kita masukkan pada indeks PL2 atau kertas kerja PL2. Untuk pembelian bahan baku PS bisa kita masukkan pada persediaan bahan baku akhir di sisi debit sebesar 8 juta, sehingga untuk per auditnya sebesar minus 650.349.900. Kemudian 15 juta ini dari jurnal terakhir, yaitu upah langsung pada utang yang masih harus dibayar, yaitu kita letakkan pada sisi debit tenaga kerja langsung, sehingga untuk hasil per auditnya sebesar 1.976.158.900. Kemudian untuk adjustment dari beban lain-lain ini kita lihat dari jurnal nomor 1 dan jurnal nomor 3, yaitu adanya keterangan dari pada debit, yaitu beban produksi.
kita jumlahkan 1.350.000 ditambah 11 juta menjadi 12.350.000. Sehingga untuk beban produksi ini kita masukkan pada beban lain-lain sebesar 39.064.117. Kemudian untuk adjustment 15.910.000 ini bisa kita lihat pada jurnal keempat, yaitu beban promosi pada persediaan barang jadi dan PPN keluaran. Kita masukkan pada kertas kerja PL2 ini di sisi kredit. Sehingga untuk persediaan barang jadi akhir sebesar minus 1.793.991 minus 1.793.991.000 rupiah. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai kertas kerja PL2.1 uji bisa batas dari transaksi pembelian. Hal ini bisa kita lihat pada halaman 94 pada buku 1. Kita pilih transaksi sebelum dan sesudah dari tanggal 31 Desember 2018. Untuk transaksi sebelum tanggal 31 Desember 2018 terdapat 6 perusahaan, yaitu PT Delta, PT Elang, PT Vetra, PT Gaya, PT Hero, dan PT Indah. Yaitu untuk tanggalnya 29 Desember 2018. Dengan tanggal pencatatan yang sama. Untuk PT Delta dengan nomor OP 00279 dengan jumlah 20 juta. Kemudian untuk PT Elang dengan nomor OP 00280 dengan jumlah 30 juta. Untuk PT Vetra dengan nomor OP 00281 dengan jumlah 40 juta. Untuk PT Gaya dengan nomor OP 00282 dengan jumlah 50 juta. Untuk PT Hero dengan nomor OP 00283 dengan jumlah 60 juta. Untuk PT Indah dengan nomor OP 00284 dengan jumlah 70 juta. Kemudian untuk transaksi setelah tanggal 31 Desember 2018, itu ada 5 perusahaan atau 5 pemasok, yaitu PT Berkat, PT Indah, PT Hero, PT Andalas, dan PT Elang. Untuk yang pertama yaitu PT Berkat pada tanggal 4 Januari 2019 dengan nomor OP 00001 dengan jumlah 25 juta. Untuk PT Indah tanggal OP 5 Januari 2019 dengan nomor OP 00002 dengan jumlah 30 juta. Untuk PT Hero dengan tanggal OP 7 Januari 2019 dengan nomor OP 00003 sebesar 42 juta. Untuk PT Andalas tanggal OP 9 Januari 2019 dengan nomor OP 00004 dengan jumlah 35 juta. Untuk PT Elang tanggal OP 10 Januari 2019 dengan nomor OP 00005 dengan jumlah 20 juta. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik tidak disengaja maupun disengaja dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.